IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progres. Pemirsa, anggaran pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara IKN masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Sehingga di awal tahun 2025 ini belum ada progres pembangunan yang signifikan. Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara IKN sepertinya akan terdampak atas efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut, di awal tahun 2025 ini tidak ada progres signifikan pembangunan IKN, lantaran anggaran IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Realisasi anggaran IKN per Februari ini ada nggak Pak? Kan kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember ya? Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi ini nggak Pak anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan membenarkan anggaran pembangunan IKN diblokir, sehingga anggaran megaproyek tersebut belum dapat digunakan. Namun Hasan Nasbi memastikan Presiden Prabowo berkomitmen untuk meneruskan proyek Ibu Kota Nusantara. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan anggaran untuk pembangunan proyek IKN tidak dipangkas. Bahkan mantan Menteri PUPR ini menyebut pembangunan IKN akan mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebesar 8,1 triliun rupiah. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Nanti kalau saya salah disampaikan. Ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1 ya. Hingga Desember 2024, mega proyek IKN telah menghabiskan 147,41 triliun rupiah. Dari jumlah itu, mayoritas dana proyek diambil dari APBN sebesar 89 triliun rupiah. Artinya, bila merujuk dengan skema pembiayaan IKN, porsi negara untuk membiayai proyek tersebut mendekati batas yang telah ditentukan. Sebab pendanaan proyek IKN tidak hanya ditanggung oleh negara, melainkan juga swasta. Tim Liputan Metro TV. Anggaran pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara IKN masih diblokir Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran. Apakah pemblokiran ini akan berdampak dalam pembangunan IKN selanjutnya? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mas. Pak Trubus, Anda melihat pemblokiran anggaran Kementerian PU untuk IKN ini lazim tidak Pak? Iya, menurut saya lazim karena kan instruksi Presiden nomor 1 itu kan memang untuk kementerian lembaga kan harus dipangkas Mas, dan sesungguhnya pembangunan IKN itu sendiri kan memang mendasarkan tidak saja pada APBN tetapi juga ada dari swasta, artinya di situ bersifat APBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi dalam hal ini kalau misalnya pemerintah memandang tidak punya anggaran yang cukup untuk melanjutkan, ya dalam hal ini untuk sementara diblokir.
Itu yang kedua, memang bisa saja dalam pemblokiran ini sambil mendiskusikan mencari sumber-sumber pendanaan lain. Tentu ini untuk membuka maupun mengoperasionalkan anggaran itu sendiri kan perlu persetujuan DPR. Mungkin nanti akan ada semacam konsultasi dengan DPR sehingga mengenai anggaran ini harus ada persetujuan sehingga di dalam pembangunan infrastruktur yang terkait dengan IKN ini masih bisa dilanjutkan. Akan tetapi kalau kemudian ini tidak ada persetujuan ataupun malah terjadi pengurangan, saya rasa ini pembangunan IKN akan banyak terhambat, terkendala, sehingga proses pemindahan ibu kota juga secara keseluruhan juga terkendala, karena sampai hari ini juga pemindahan terhadap ASN sendiri juga masih ditunda-tunda kan, belum ada kejelasan kapan waktunya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa pembangunan IKN itu bermasalah, perlu melakukan evaluasi. Saya rasa pemerintah bagaimana kemudian terkait pembangunan IKN ini akan tetap berlanjut tetapi tidak menyedot anggaran yang terlalu besar atau mengganggu kesehatan APBN. Seperti itu, Mas. Oke. Artinya memang pemblokiran ini jelas ada kaitannya dengan efisiensi sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, begitu ya Pak Trubus? Iya, harusnya mengacu, kan dasarnya kan itu yang dipakai, sehingga meskipun isu mengenai pemblokiran ini kan sudah lama, sejak November ya 2024 dan sudah disampaikan. Tetapi kan persoalannya kemudian karena keluarnya Inpres nomor 1 itu mau tidak mau kementerian lembaga kan harus semua dipotong, artinya dipangkas anggarannya, dan dalam ini kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres itu untuk melakukan pemangkasan ataupun pemotongan terhadap anggaran IKN itu sendiri. Nah, karena itu menurut saya ini perlunya OIKN terutama dalam hal mencari sumber-sumber pendanaan lain sehingga tidak murni dalam hal ini hanya menunggu dari APBN. Diperlukan satu inovasi maupun kreativitas dalam mencari sumber-sumber anggaran sehingga pembangunan IKN ini tidak membuat citra terhadap pembangunan IKN sendiri di masyarakat menjadi penuh dengan keraguan-keraguan atau penuh ketidakpastian. Karena bagaimanapun juga ini Jakarta sudah bukan lagi ibu kota karena sudah dicabut statusnya dan PP-nya juga sudah keluar ditandatangani oleh Pak Presiden Prabowo. Artinya kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya IKN itu yang harus segera diselesaikan, harus juga diwujudkan. Kalaupun kita bercita-cita baru tahun 2028 taruhlah itu akan menjadi ibu kota politik, tetapi kan prosesnya sampai ke sana dalam ini infrastruktur dan berbagai perangkatnya itu harus segera diselesaikan, Mas, terkait dengan pembangunan untuk kantor-kantor kementerian maupun untuk rumah-rumah ASN. Hanya persoalannya memang ini menjadi rumit juga karena jumlah kementerian lembaganya kan bertambah, Mas, itu jadi rumit di situ. Artinya di sini dengan penambahan kementerian lembaga yang banyak itu menyebabkan nanti pembangunan gedungnya juga bertambah, termasuk ASN-nya juga mengalami penambahan juga. Dan tentu saat ini membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Nah, saya rasa inilah yang menjadi pertimbangan di mana kemudian pembangunan IKN ini oleh publik dipandang jangan sampai kemudian ujung-ujungnya semuanya APBN seperti yang terjadi pada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, Mas, yang ujung-ujungnya semuanya adalah murni APBN seperti itu, Mas. Oke. Bagaimana dengan anggaran awal 6,3 triliun dan tambahan 8,1 T tetap berjalan sesuai dengan ratas 21 Januari? Apakah dana tersebut tetap bergulir, Pak? Ya, harusnya tetap bergulir kan, itu sudah disepakati sebelumnya kan. Artinya tidak ada alasan kemudian informasi bahwa pembangunan IKN itu tidak berlanjut atau dalam tanda petik pengertiannya terus mangkrak. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian di publik menjadi bingung karena pada awalnya dalam ratas sudah ditetapkan bahwa ada anggaran tambahan 8,1 triliun itu sudah disepakati, dan di mana kemudian artinya anggaran itu sudah ready kan, karena sifatnya ready, sudah disetujui oleh Presiden juga, berarti pembangunan IKN kan secara bertahap sudah bisa ini dilanjutkan, dan berbagai infrastruktur yang selama ini sudah selesai maupun dalam tahap penyelesaian juga harus segera diselesaikan, dituntaskan menurut saya. Karena apa? Karena kalau kelamaan ini menjadi mangkrak, yaitu biaya perawatannya dan sebagainya kan menjadi beban berat bagi negara gitu. Artinya APBN harus menanggung banyak
terkait dengan masa depan IKN ini. Yang kedua ya tentu bagaimana kemudian para tinggi dalam ini OIKN itu tadi harus secara inovatif mencari investasi, investor. Bagaimana kemudian, karena kan dulu sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah berkali-kali keluar pemerintah bahwa investor yang mendaftar itu sudah lebih ratusan atau 150 lebih waktu itu, dikata 160-an katanya gitu. Nah ini jangan bagaimana kemudian realisasinya di lapangan ada apa sehingga hambatan-hambatan mereka para investor itu belum berinvestasi secara seluruhnya gitu, Mas. Baik Pak Trubus, terima kasih atas analisa Anda sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.